Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan materi cara mengurutkan pecahan. Baiklah anak-anak, kita mulai. Bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa? Ada dua cara untuk mengurutkan pecahan biasa, di mana cara yang pertama dengan menyamakan penyebutnya. Kita harus mencari KPK dari penyebut tiga bilangan ini, di mana kita tentukan kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, 16, dan 20. Kemudian dari kelipatan 5 ada 5, 10, 15, dan 20. Dan kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, kita bisa menentukan KPK-nya yaitu 20, di mana penyebutnya semuanya kita samakan dengan angka 20. Selanjutnya kita bagi penyebut 20 dengan 4 yaitu 5 dan dikalikan dengan 3 sama dengan 15. Kemudian 20 dibagi 5 adalah 4, dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Dan 20 dibagi 2 adalah 10, 10 dikali 1 adalah 10. Setelah kita tentukan penyebutnya sama, kita bisa melihat pembilangnya yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil adalah 10, selanjutnya 15 dan 16. Jadi urutannya adalah 1/2, 3/4, dan 4/5. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan angka 0 pada masing-masing pembilangnya. 3 menjadi 30, 4 menjadi 40, dan 1 menjadi 10. Selanjutnya kita bagi. 30 dibagi 4 adalah 7, boleh kita tuliskan 7,5 atau 7, titik-titik. Kemudian 40 dibagi 5 adalah 8 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, setelah ini kita bisa menentukan mana yang paling kecil. Ternyata urutannya adalah 1/2, 3/4, dan 4/5. Soal yang kedua adalah mengurutkan pecahan yang berbeda jenis. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahan yang berbeda jenis? Maka kita harus membuat semua pecahan dalam satu jenis. Nah, Ibu sarankan kalian agar dapat mengubahnya menjadi desimal atau menjadi persen. Kali ini Ibu akan mengubah semua pecahan ini menjadi persen, di mana 1/5 kita ubah menjadi persen dengan cara dikalikan dengan 100%. Kita coret terlebih dahulu 100 dengan 5, di mana 100 dibagi 5 adalah 20. 1 kali 20 adalah 20. Maka 1/5 adalah 20%. 0,5 dikalikan dengan 100 menjadi 50%. 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 5/2 dikali 100. Kita coret, kita sederhanakan. 100 dibagi 2 adalah 50. 5 kali 50 adalah 250. Maka 21/2 sama dengan 250%. Dan selanjutnya adalah 2%. Nah, setelah kita tentukan semuanya,
menjadi persen, baru dapat kita ketahui mana yang paling kecil. Ternyata di sini urutan paling kecil adalah 2%. Selanjutnya yang 1/5. Kemudian yang 0,5 dan yang paling besar adalah 21/2. Jadi urutannya adalah 2%, 1/5, 0,5, dan 21/2. Contoh soal selanjutnya adalah mengurutkan pecahan desimal. Bagaimana cara mengurutkan pecahan desimal? Langkah pertama, kita baca terlebih dahulu pecahan desimal yang ada di sini. Yang pertama adalah 2,7, kemudian 1,8, 0,9, 0,007, dan 4,3. Setelah itu kita lihat satuannya. Di sini ada angka 2, angka 1, angka 0, angka 0, dan angka 4. Ternyata angka 0 ada 2. Nah, setelah kita lihat angka 0 ada 2, kemudian kita tentukan bilangan pertama yang dekat dengan koma. Di sini ada 9, sedangkan yang ini adalah 0. Maka yang paling kecil adalah 0,007. Selanjutnya adalah 0,9, kemudian 1,8 dan 2,7, dan yang paling besar adalah 4,3. Jadi urutannya adalah 0,07, 0,9, 1,8, 2,7, dan 4,3. Nah, anak-anak, tibalah pada latihan soal di mana kalian harus mengurutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Soal yang pertama, kalian harus mengurutkan 4 bilangan pecahan biasa. Ingat, tadi ada 2 cara, bisa dengan menggunakan cara dengan menyamakan penyebutnya dan bisa juga dengan menambahkan 0 pada pembilangnya. Sedangkan soal yang kedua adalah kalian harus mengurutkan dari berbagai jenis pecahan, yaitu ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan ada pecahan persen. Ingat, kalian harus mengubah jenis-jenis pecahan tersebut dalam satu jenis. Boleh kalian ubah menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal maupun persen. Hanya ibu menyarankan kalian untuk mengubahnya. Kalau tidak ke pecahan desimal, bisa kalian ubah menjadi persen. Kenapa? Karena jika diubah menjadi pecahan biasa, kalian harus menyamakan penyebutnya. Jadi ada beberapa langkah. Selanjutnya, kalian harus mengurutkan pecahan desimal. Ingat, kalian boleh baca terlebih dahulu pecahan desimal di sini. Kemudian baru kalian urutkan. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Ternyata materi mengurutkan pecahan itu sangat mudah jika kalian bersungguh-sungguh. Jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.